Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan ke modul kita yang berikutnya, yaitu analisa regresi. Nah, analisa regresi nanti akan kita bagi jadi dua, ada yang ganda, ada yang tunggal ya. Mana yang sederhana dan yang ganda, yang lebih dari satu faktor penentunya. Nah, ini analisa regresi ini cukup banyak sekali dipakai di dalam keilmuan teknik industri maupun yang lainnya, untuk tujuannya untuk mengetahui pengaruh dari sebuah variabel terhadap variabel yang lainnya. Jadi ada yang dikatakan variabel bebas dan ada yang dikatakan variabel terikat. Nah, kalau kita melihat di sini, Y-nya ini adalah sebagai variabel terikat, dia terikat terhadap variabel bebasnya yaitu X. Dan kita nanti melihat apakah ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel bebasnya terhadap variabel terikatnya yaitu Y-nya. Nah, ada juga yang namanya B0 yang dikatakan dengan intercept dan ada yang dikatakan dengan slope. Slope itu kalau boleh dikatakan kemiringannya ya, nilai kemiringannya itu slope. Kalau intercept itu jaraknya dia dari titik awal. Ada beberapa asumsi yang bisa kita jelaskan di sini, di mana asumsi-asumsi ini adalah asumsi-asumsi yang terkait dengan nilai-nilai yang ada di dalam model, dan ada beberapa hal yang diasumsikan sebagai kondisi-kondisi datanya. Nah, ini bisa Anda baca sendiri, silahkan Anda pelajari, mungkin sudah dibahas oleh dosen di perkuliahan. Dan ini yang dikatakan intercept, itu jarak dia dengan garis X-nya, dan ada slope, garis kemiringan ini yang dikatakan beta 1 dan beta 0 itu adalah interceptnya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi kita akan melihat nantinya titik-titik ini adalah data kita, di mana data inilah yang akan kita dekati dengan sebuah garis, apa yang dikenal dengan sebuah model regresi yang berupa garis lurus seperti ini. Jarak antara titik itu dengan garis itu dikatakan error atau residual atau sisaan gitu ya. Itu namanya jarak antara titik dengan sebuah garis. Jadi garis-garis yang di sini itu digunakan untuk menggambarkan kondisi data yang sebenarnya, di mana data itu berupa titik-titik tadi. Tapi menggambarkannya tidak bisa 100%, ada error-errornya. Error itu dari mana? Antara titik dengan garis tadi. Oke, itu kita lanjutkan. Nah, contoh estimasi parameter. X adalah variabel bebasnya, Y adalah variabel terikatnya atau biasa dikenal dengan respons. Kalau X dikenal dengan prediktornya. Oke, nah itu juga bisa seperti itu. Itu kalau selama satu variabel. Ada kalau bisa lebih dari satu variabel ya bisa banyak gitu ya. Itu yang dikatakan bentuk-bentuknya seperti apa. Nah, cara mencarinya, rumus-rumusnya. Nah, ada ukuran-ukuran yang digunakan untuk melihat seberapa baikkah sebuah model regresi itu. Yang pertama adalah mean square error, MSE. Itu bisa dicari dengan rumus ini. Ukuran ini kalau semakin kecil maka semakin baik model itu gitu ya. Semakin besar maka tidak baik. Jarak antara titik dengan garisnya ini semakin jauh gitu ya, semakin besar. Kalau jarak dengan titik dengan garis itu adalah semakin dekat, maka errornya semakin kecil, sehingga mean square errornya, rata-rata error kuadratnya itu semakin kecil. Nah, itu yang terbaik adalah jika rata-rata square errornya mendekati angka 0. Tapi ingat, MSE itu selalu positif karena ada square itu walaupun negatif, contohnya kalau di bawah itu negatif, tapi kalau di atas itu positif. Contohnya titik yang di bawah ini terhadap garis itu errornya negatif, kalau titik yang di atas terhadap garis positif errornya. Nah, itu yang dikatakan error negatif dan error positif. Tapi karena di square, dikuadratkan, maka dia akan menjadi positif semua, sehingga mean square error itu pasti nilainya positif. Yang pertama. Yang kedua adalah
uji keberartian model. Artinya apa? Nah, uji keberartian model ini melihat apakah slope-nya itu ada. Kalau slope-nya itu ada, berarti slope itu menggambarkan polanya. Kalau slope-nya itu datar atau lurus saja ke bawah datar seperti ini, itu berarti slope-nya bernilai 0 nantinya. Nah, yang kita harapkan adalah dia tidak punya nilai 0, sehingga uji keberartian ini adalah uji hipotesis terhadap regresinya itu sama dengan 0 atau tidak gitu ya. Artinya kalau sama dengan 0 itu berarti dia tidak punya pengaruh yang nyata antara X terhadap Y. Y itu tidak dipengaruhi secara nyata oleh X. Karena apa? Karena kalau nilainya 0, maka B ini akan menjadi 0. Yang mau diukur itu slope-nya ini 0 atau tidak gitu ya. Kalau dia 0 nilainya, berapapun nilai X-nya, maka dia tidak akan pengaruh terhadap Y-nya. Maka yang diukur di sini uji keberartian itu adalah mengukur nilai B1 tadi. B1 itu sangat penting menunjukkan hubungan antara X dengan Y. Nah, jika dia 0, maka dia dikatakan dia tidak ada pengaruh antara X dengan Y-nya. Tapi kalau dia ada nilainya, itu berarti nilainya dia itu menandakan berapapun nilainya ya, walaupun negatif, dia ada pengaruh gitu ya, ada respons terhadap variabelnya, ya responnya nyata gitu ya. Jadi kalau di sini lihat, artinya pengaruh variabel independen berarti X terhadap atau terhadap variabel dependen atau Y itu adalah nyata pengaruhnya. Kalau tidak sama dengan 0 ya, tapi kalau sama dengan 0 berarti tidak nyata. Itu dikatakan bahwa koefisien regresi itu tidak nyata atau tidak berarti. Itu dikatakan bahwa X tidak nyata terhadap Y karena nilainya B1-nya 0. Nah, bagaimana cara mencarinya? Itu kita uji hipotesis dengan uji T namanya, dengan hipotesanya H0-nya apakah B1 sama dengan 0 atau H1-nya apakah beta 1-nya atau B1-nya sama dengan tidak sama dengan 0. Maksudnya beta 1 dan B1 itu kan ya ini tadi nilai yang ada di sini sebetulnya. Nah, ini nilai B1 ini. Kalau di sini ya beta gitu ya. Biasa bentuknya bisa dikatakan beta atau B gitu ya, sama. Koefisien slope regresinya. Lalu yang kedua ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini sebetulnya didapatkan dari nilai korelasi dengan Pearson. Nanti kita akan bahas korelasi dengan Pearson, mungkin di perkuliahan sudah dibahas tentang korelasi, ada Pearson, ada rank of Spearman, macam-macam ya bentuk korelasinya. Nah, ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu dirumuskan dengan R kuadrat. Semakin besar nilai koefisien determinasi itu menandakan bahwa faktor X itu semakin kuat mempengaruhi Y. Faktor X itu semakin kuat mempengaruhi Y. Kalau saya punya koefisien determinasi itu 80%, biasanya dalam bentuk persentase gitu ya, itu artinya X itu mempengaruhi Y sebanyak 80%. Sisanya adalah apa? Sisanya ada faktor lain yang tidak kita pernah tahu gitu ya, belum kita selidiki. Apa itu sebanyak 20%, atau yang dikenal dengan faktor error. Atau mungkin dalam bahasa yang lain adalah faktor noise yang tidak kita bisa kendalikan gitu ya. Itu namanya faktor determinasi atau koefisien determinasi. Ada juga yang kita uji nanti dengan ANOVA, analisis ovarian, yang kemarin sudah kita bahas. Di sini ANOVA itu sebetulnya melihat apakah ada kebaikan dari model itu secara keseluruhan, atau dengan kata lain kita bisa melihat kesesuaian model dengan data. Kalau tadi cuman slope-nya saja, lalu ada pengaruhnya seberapa besar, lalu yang kedua kita melihat sesuai tidak sih model dengan datanya itu, gitu ya. Itu namanya uji ANOVA yang berikutnya di dalam model. Nah, rumusnya sebenarnya sama dengan rumus ANOVA.
tapi dia di sini juga akan melihat seberapa kuat bentuk error yang terjadi, bisa kita lihat. Nah, di sini contohnya adalah sebuah kinerja dari suatu perusahaan di mana diduga kinerja perusahaan itu dipengaruhi oleh budaya organisasi perusahaan dan kompensasi atau gajinya atau upahnya. Ya. Nah, kita melihat kinerja itu adalah sebagai variabel responnya atau yang dikenal dependent atau yang tergantung dari apa? Budaya organisasi dan kompensasi. Kita melihat apakah ada pengaruh gitu ya. Coba kalau ini kan berarti regresi linear berganda karena ada dua faktor, yaitu adalah faktor X1 dan faktor X2. Y-nya sebagai responnya atau variabel dependent atau variabel bergantung terhadap kedua ini. Ini adalah prediktor atau yang dikenal dengan variabel independent X1 dan X2 ini. Nah, kalau kita masukkan ke dalam Minitab, coba kita masukkan dulu ya ke dalam Minitab. Berikut kita masukkan data kinerja, budaya organisasi, dan kompensasi ke dalam Minitab. Oke, kita coba dulu dengan regresi tunggal. Kita pakai satu aja faktor, yaitu faktor budaya organisasi atau kompensasi. Contohnya seperti apa? Kita bisa lihat start. Di sini ada regression kita pakai di sini. Oh ya, sebelum kita masuk ke sini kita coba cek dulu ya bagaimana pengaruhnya. Itu ada dengan scatter plot. Di graf scatter ada yang pakai garis ini, with regression. Nah, ini with regression ya, bisa kita lihat di sini. Nah, coba satu dulu ya, satu faktor dulu. Nah, contohnya kinerja sebagai Y-nya, budaya organisasi sebagai X-nya. Kita masukkan, kalau memang masih bingung mungkin seperti ini. Kinerja kita taruh di Y, dan yang sebagai variabel X atau variabel prediktornya atau penduganya atau independennya adalah budaya organisasi. Kita lihat, oke. Nah, ini garisnya, regresinya, dan ini adalah garis data kita. Jarak antara ke titik ini ke garis ini, itu yang dikatakan dengan error gitu ya. Kalau Anda belajar error itu apa, atau sisaan itu apa, residual itu apa, negatif. Dari sini ke sini nggak negatif, karena ini dikurangi ini. Data dikurangi dengan nilai yang ada di sini. Nah, itu ada bentuknya ya. Kita bisa melihat seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari budaya organisasi dan kinerja. Kalau kita lihat lagi yang kedua, contoh lagi, kalau kita mau lihat budaya organisasinya, saya ganti dengan kompensasi. Nah, ini gambarnya. Nah, ini lihat, ada satu yang agak nyeleneh gitu ya, katanya nanti akan ada outlier. Ini coba dilihat nih, dia terlalu jauh sekali. Nah, itu ada yang pas, ini 0 malah, errornya 0. Kalau ini errornya sangat besar gitu ya. Nah, itu kira-kira bentuknya seperti itu kalau kita mau melihat scatter plot kinerja. Atau mau kita buat dua-duanya bisa di scatter plot ini. Kalau ada yang lihat ini kinerja, kita masukkan di sini. Mau dia harus minta kinerja lagi solusinya. Oh, terpisah masih tetap ya, nggak bisa dijadikan satu. Oke, itu dari gambaran scatter plotnya seperti itu. Kita masuk aja langsung ke regresinya. Ya, kita buat satu dulu ya berdasarkan kompensasi contohnya. Nah, ini gambar grafiknya, contohnya saya tutup dulu ya, kita nggak akan bahas grafiknya. Ini hasilnya. Nah, itu kinerja sama dengan 11,7 intercept.
0,827 dari kompensasi. Ini modelnya. Kalau kita berkatakan Y sama dengan 11,7 plus 0,827 X. X-nya adalah kompensasi, Y-nya adalah kinerja. Dan ini kita bisa melihat bahwa apakah H0-nya ditolak atau diterima, nilai ini apakah sama dengan 0, diduga apakah sama dengan 0,87 itu ternyata H0-nya ditolak. Artinya B1 atau yang dikenal dengan 0,87 itu tidak sama dengan 0. Karena P value-nya 0,00 atau kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. R square-nya, di situ R square-nya dikatakan 73,5%, yang menandakan bahwa sekitar 27 ya, 27,5 ya kalau nggak salah ya, 26,5 maaf, 26,5% itu kinerja itu tidak dipengaruhi oleh kompensasi, tapi 37,5-nya kinerja itu dipengaruhi oleh kompensasi. Nah, apakah data itu berarti sesuai dengan model yang kita bangun ini? Ternyata kalau tidak sesuai, maka P value-nya akan lebih besar daripada 0,05. Tapi karena P value-nya lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan model yang kita buat ini sudah sesuai dengan datanya. Nah, di sini dikatakan ada unusual observation. Unusual observation-nya adalah pada kompensasi yang nomor 1, yaitu sebesar 76 ini. Nah, ini namanya unusual observation. Oke, itu nilainya seperti itu. Jadi Anda bisa melihat bentuknya seperti apa. Yang mana yang tidak sesuai sebetulnya itu adalah observation nomor berapa. Nah, ini ada dilihat di sini. Kita coba lihat kompensasi dengan nilai 76 itu di mana ya? Ada satu di nomor 15 ini kalau nggak salah. Nah, ini nilainya 15 ini ya. Kalau dilihat dari sini, kompensasi. Nah ini ya betul ya, 76 ya nilainya ya. Nah ini yang aneh gitu ya. Nah ini yang dikatakan kompensasinya tidak, yang dikatakan unusual. Jadi saya katakan terlalu jauh sehingga dikatakan unusual. Oke, itu mungkin gambaran tentang unusual tadi yang sudah kita bahas nih. Nilainya 76, bentuknya seperti itu. Nah, itu unusualnya. Yuk. Kita lanjutkan dengan yang berikutnya, yaitu kalau kita buat dua arah gitu ya, atau dua faktor gitu ya. Kita lanjutkan dengan menggunakan regresi yang dengan faktor yang lebih banyak, yaitu faktor organisasi dan kompensasi. Tadi sudah kita bahas dengan satu faktor saja. Bagaimana kalau kita gunakan dua faktor regression? Ya, di sini sudah ada datanya, organisasi dan kompensasi. Organisasi ini sebagai X1-nya, kalau boleh dikatakan seperti ini, X1, lalu kompensasi sebagai X2-nya atau prediktor kedua, dan kinerja sebagai B-nya seperti biasa ya. Nah, kalau kita mau membuat regresi dengan ganda seperti ini, maka kita gunakan regression. Kinerja dimasukkan sebagai respon, prediktornya ada dua, yaitu organisasi dan budaya organisasi dan kompensasi. Kita masukkan. Di sini ada grafik yang saya ambil hanya reguler saja ya, reguler, tapi nggak perlu lah sebetulnya ini. Ini melihat residual itu error tadi ya, sisa-sisa unperformed. Kalau mau dibahas, kita bahas. Oke, option ini ada beberapa uji-uji yang tinggi
tinggi lagi ya. Kalau memang mau dibahas silahkan, akan dibahas lebih detail. Sebetulnya tidak dibahas di perkuliahan kalau saya lihat dari hitungan-hitungan yang ada di dalam penilaiannya atau perkuliahannya Bu Dina. Saya tidak melihat ini, jadi saya tidak akan membahas tentang ini. Durbin-Watson statistik, varian inflation faktor, dan price and predictor R-square-nya itu. Lalu ada juga result. Result ini adalah mana yang mau dimunculkan, apa saja yang dimunculkan. Oke. Terus ini storage itu kan hasilnya ditaruh di sini ya, ditaruh di C4, C5 itu apa saja yang mau dimunculkan gitu. Bisa saja yang dimunculkan di sini itu adalah residual, ditaruh di sini. Standardized residual, dilated residual itu ditaruh di kolom namanya storage. Oke, kalau nggak dulu, kita langsung aja. Nah, ini hasilnya. Kinerja Y sama dengan 4,74 plus 0,576 budaya organisasi atau X1 plus 0,356 kompensasi. Beda dengan tadi, modelnya kalau cuma satu, nih kinerja dengan kompensasi itu 0,827. Kalau di sini, nah ini karena dicampur dengan faktor budaya organisasi, kompensasi turun menjadi 0,356. Kalau di sini budaya organisasinya 0,576 budaya organisasi dan kompensasinya 0,356. Dan ini adalah interceptnya 74. Lalu di sini kelihatan sekali yang paling penting yang harus kita nilai adalah ini ya, yaitu budaya organisasi dan kompensasi itu kalau diuji dengan distribusi T atau uji T itu bagaimana, apakah dia memiliki slope atau nilai B1 atau B2 nya itu sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti H1 nya diterima. H1 diterima itu tandanya adalah P value nya ini harus lebih besar daripada 0,05. Karena P value nya lebih kecil daripada 0,05, maka H0 nya ditolak, artinya B1 nilai ini itu tidak sama dengan 0, yang artinya ada pengaruh terhadap kinerja dari budaya organisasi ini. Jadi ada pengaruh yang nyata gitu ya, maksudnya kalau di dalam bahasanya secara signifikan ada pengaruh yang nyata budaya organisasi terhadap kinerja. Begitu juga kompensasi, ada pengaruh yang nyata dari kompensasi terhadap budaya kinerja. Ditandai dengan nilai ini tidak diasumsikan sebagai 0. Kalau sebagai 0 berarti dia tidak punya pengaruh yang nyata. Nilainya kalau dia dianggap sebagai 0 berarti ini harus lebih besar daripada 0,05. Tapi karena dia lebih kecil daripada 0,05, maka dia dikatakan mempunyai pengaruh yang nyata atau tidak sama dengan 0. Nilai-nilai yang ada di sini itu ya. Nah, ini dua hal ini yang penting sekali. 0,00 dan 0,001 dari budaya organisasi dan kompensasi. Ini aja yang kita perlu lihat. Yang berikutnya adalah R-square. R-square di sini kita melihat 93,5%. Artinya ada 6,5% dari faktor lain selain budaya organisasi dan kompensasi yang mempengaruhi kinerja. Kita tadi sudah mengatakan ada pengaruhnya yang secara nyata karena nilainya di sini di bawah 0,05, tapi tidak mengukur berapa sih besaran pengaruh yang nyata tadi itu, seberapa besar. Ternyata cukup besar, yaitu 93,5% kinerja itu dipengaruhi oleh budaya organisasi dan kompensasi. Jadi pengaruh budaya organisasi dan kompensasi terhadap kinerja itu sebesar 93,5%. Yang menandakan 6,5%-nya itu dipengaruhi oleh sesuatu yang lain yang tidak kita teliti di sini. Jadi tidak termasuk budaya organisasi dan kompensasi, itu cuma 6,5%. Artinya kinerja ini sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi dan kompensasi.
kompensasi tadi. Lalu di sini juga dilihat apakah datanya itu sesuai dengan model yang kita bangun ini atau yang dikenal dengan regression equation-nya. Ya, ternyata kalau dia lebih kecil daripada 0,05, maka H0-nya ditolak. Kalau H0-nya ditolak itu berarti model yang kita bangun ini nilai-nilainya itu sama dengan 0 semua. Artinya tidak ada kesesuaian dengan data. Tapi kalau nilai-nilainya di sini, nilai p-value-nya di sini adalah lebih kecil daripada 0,05, itu menandakan bahwa data dengan model atau regression equation ini itu sudah sesuai. Dan ternyata kembali lagi dari sisi budaya organisasi ada satu yang keluar dari outlier atau unusual ya. Usualnya ada satu, yaitu sebagai nilai 68 ini. Tapi kalau tadi cuma hanya kinerja, beda ya, kompensasi itu ada yang 76. Tapi kalau dari sisi gabungan antara kinerja dengan budaya organisasi itu digabung menjadi satu, maka di sini kelihatan bahwa hanya dari sisi budaya organisasi itulah yang menjadi unusual atau yang tidak biasa gitu ya. Pengamatan yang tidak biasa atau data yang di luar pengamatan gitu ya, atau di luar wajar gitulah. Nah, di luar wajar ini ada dua kemungkinan. Yang dua kemungkinan yang pertama adalah errornya terlalu besar. Yang kedua adalah nilainya itu errornya terlalu besar. Dan yang pertama, yang kedua itu apa namanya? Lupa saya. Ada dua hal pokoknya yang bisa diamati di situ. Ada nilai error sama nilai X-nya atau nilai 68-nya ini yang terlalu besar. Jadi ada dua kemungkinan yang menjadikan suatu data itu unusual. Yang pertama adalah nilai X-nya yang terlalu besar, dan ada yang kedua nilai errornya yang terlalu besar. Ini kalau dilihat di model yang baik itu biasanya unusual ini sangat kecil atau sangat sedikit sekali gitu ya. Nah, itu kira-kira gambarannya kalau kita menggunakan regresi linear dengan berganda ya, dua faktor sekaligus, yaitu faktor kinerja dan faktor yang menjadi dependent atau respon, dan budaya organisasi dan kompensasi sebagai faktor prediktor atau independennya X1 dan X2-nya. Kira-kira seperti itu. Oke, itu baik dari saya untuk penjelasan terkait dengan regression. Nah, kita akan masuk sekarang ke korelasi. Sebetulnya korelasi ini ada dua macam yang mungkin diajarkan di perkuliahan, yaitu korelasi antara dua model ya. Kalau nggak salah Bu Nina itu mengajarkan person to product moment dan rank of Spearman. Rank Spearman itu ada dua mungkin, tapi yang di sini yang muncul hanya person product moment. Kalau di ini kan Minitab yang kita pakai di sini adalah Minitab 16 ya, tapi kalau dia di Minitab 19 itu sudah ada tampilan untuk product moment dan untuk rank of Spearman-nya, rank Spearman-nya. Nah, yang ada di sini cuma person product moment saja. Kita nilai dari korelasi itu dengan menggunakan correlation ini. Di dalam basic statistik itu ada ya, basic statistik. Nah, ini correlation. Nah, ini bisa dipakai. Contoh, saya akan mencari correlation antara organisasi dengan kinerja. Anda tidak perlu store matriksnya ya, Anda cukup display p-value saja. Nah, ini sama ini, lalu saya select menggantikan, saya hapus dulu C-nya. Nah, budaya organisasi dengan kinerja saja yang akan saya nilai. Nah, ini ada muncul cuma satu baris begini aja ya. Nah, seperti ini. Nilai p-value-nya adalah nih 0,00 dengan nilai person correlation dari kinerja adalah sebesar 94
Ya, itu ya. Dan itu kalau kita lihat dari nilai p-value mengatakan bahwa kalau p-value-nya lebih besar daripada 0,05 itu menandakan bahwa antara kinerja dengan budaya organisasi itu tidak ada keterkaitan. Tapi kalau p-value-nya kurang dari 0,05 itu menandakan bahwa kinerja dengan budaya organisasi itu ada keterkaitan. Nah, di sini seberapa besar keterkaitannya? 93,4. Ya, kita bisa melihat besar sekali ya, 93,4 atau 93,4%. Bagaimana kalau kita gunakan yang kinerja dengan kompensasi sama gitu. Kinerja dengan kompensasi budaya organisasi nggak saya ikutkan. Ini, nah ini, sorry, ada yang keliru. Saya dalam membuat correlation, ini saya hapus dulu. Ini saya hapus. Jadi boleh langsung satu-satu. Nah, kinerja dengan kompensasi, double klik masing-masing, muncul. Nah ini. Ada korelasi dengan p-value 0,00 yang artinya H0-nya ditolak. H0 itu menyatakan tidak ada hubungan. Kalau H1-nya ada korelasi, ya ada hubungan dengan nilai korelasinya sebesar 0,857 atau 85,7%. Nah, kalau mau digabungkan ketiganya apa bisa? Bisa sebetulnya. Nih, kalau mau digabungkan ketiganya, ini saya hapus dulu. Kita bisa melihat ketiga-tiganya. Kita taruh di sini. Nah, ini saya lihat budaya organisasi dengan kinerja, ini correlation, dan ini p-value. Nih, cell, content, person, correlation, dan p-value. Nih, kompensasi terhadap kinerja terhadap budaya organisasi. Semua saling terhubung ya. Budaya organisasi dengan kinerja ada hubungannya, kompensasi dengan kinerja juga ada hubungannya, kompensasi dengan budaya organisasi pun ada hubungannya. Dan hubungannya 73,3% atau dengan p-value 0,00 yang artinya dia H0-nya ditolak dan H1-nya yang diterima. Ini keterkaitan kita kalau kita membicarakan tentang person correlation. Yang dibahas adalah cukup sederhana sebetulnya, dengan melihat person correlation-nya dengan p-value-nya. Nah, itu kira-kira yang mungkin bisa kita bahas di dalam kaitannya antara person correlation dengan data yang sama dengan yang kita bahas tadi, yaitu kinerja, budaya organisasi, dan kompensasi. Nah, ini juga bisa dipakai kalau kita mau menguji validitas. Person correlation ini, kalau uji validitas itu bisa juga. Anda mungkin pernah mendapatkan data terkait dengan validitas. Validitasnya seperti apa? Teman-teman mesti pernah diajarkan oleh Bu Lina tentang bagaimana menguji hasil kuesioner dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Uji itu umum dilakukan kalau kita mempunyai kuesioner, biasanya untuk melihat kepuasan pelanggan, untuk melihat kepentingan sebuah faktor, untuk melihat harapan dari sebuah pelanggan, dan lain sebagainya. Biasanya itu menggunakan skala Likert. Skala Likert itu biasanya dikasih angka 1 sampai 5. Angka 1 itu sangat tidak baik gitu ya. Angka 2 itu tidak baik, 3 itu cukup, 4 itu baik, 5 itu sangat baik gitu. Sama seperti itu. Sangat tidak penting kalau untuk kepentingan, sangat kurang penting, cukup penting, sangat penting sekali, sama seperti itu. Itu adalah skala Likert yang biasa digunakan untuk melihat kepuasan, kepentingan, ataupun keinginan-keinginan dari pelanggan seperti apa terhadap suatu atribut-atribut pelayanan atau atribut-atribut produk. Nah, ini contohnya, saya punya 5 buah pertanyaan, poin pertanyaan, dan diisi oleh 20 orang responden seperti ini. Orang responden pertama mengatakan sungguh
penting gitu ya, cukup sangat penting sekali. Responden kedua untuk pertanyaan kedua, responden satu menjawab 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau sudah kita dapatkan data seperti ini, yang wajib kita lakukan adalah kita menguji validitas dan reliabilitas. Biasanya kalau menguji validitas kita menggunakan correlation tadi, ini correlationnya ini. Nah, tapi sebelum kita menggunakan correlation, validitas yang kita dimaksudkan di sini adalah menguji antara keterkaitan dari setiap item pertanyaan yang ada di sini, C1, C2, C3, C4, terhadap total dari masing-masing. Baru kalau seperti itu kita harus membuat totalnya dulu. Ya, contohnya ini kuesioner 1 ya, atau pertanyaan nomor 1. Ini pertanyaan nomor 1. Dan ini pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2, saya hapus dulu. Ini pertanyaan nomor 2 dari kuesionernya, ini pertanyaan nomor 3 dari kuesionernya, ini pertanyaan nomor 4 dari kuesionernya, ini pertanyaan nomor 5 dari kuesionernya. Oke. Dan ini total jumlah dari hasil dari kuesioner masing-masing responden. Responden 1 jawabannya 5, 2, 3, 1, 5. Dijumlahkan, bagaimana cara menjumlahkannya? Di sini ada kalkulator sebetulnya. Nah, kita bisa pakai kalkulator ini. Kita mau menjumlahkan, ini contoh bisa dipakai seperti ini ya. Nah, C1 pertanyaan nomor 1 ditambah dengan pertanyaan nomor 2 ditambah dengan pertanyaan nomor 3, bisa pakai select, ditambah dengan pertanyaan nomor 4, pakai select lagi, ditambah pertanyaan nomor 5. Select, ditaruh di mana? Ditaruh di total. Nah, ini plus, kita bisa menggunakan kalkulator ini sebagai kita untuk menjumlah. Oh maaf, ada yang salah. Bentar. Mana yang salah? Oh, ada double ini pertanyaan nomor 4. Oke, ada yang salah. Nah, saya ulangi aja lagi ya. 1 plus nomor 1 plus nomor 2 plus nomor 3 plus nomor 4 plus nomor 5. Oke, ada yang salah di mana? Sebentar ya. Cancel. Bentar ya, saya cek dulu data saya. Oke, apakah data saya ada yang berupa teks? Tidak. Saya ulangi lagi sebentar. Nah, oke, jumlahnya ada di sini. Kita sudah mendapatkan jumlah dari masing-masing. Nah, sebetulnya yang mau kita uji itu adalah pertanyaan nomor 1, apakah ada korelasinya dengan jumlah. Kalau kita ngomong validasi ya. Lalu C2, apakah ada korelasi dengan total. Pertanyaan nomor 3, apakah ada korelasi dengan total. Pertanyaan nomor 4, apakah ada korelasi dengan total. Pertanyaan nomor 5, apakah ada korelasi dengan total. Itu yang paling penting seperti itu. Jadi kalau validasi itu item pertanyaan untuk semua responden, apakah ada korelasinya dengan totalnya. Semua C2 apakah ada korelasi dengan total, C3 apakah korelasi dengan total, C4 apakah ada korelasi dengan total, C5 apakah ada korelasi dengan total.
adalah melihat korelasi dengan totalnya. Oke, kita coba dengan correlation. Kita masukkan di ini untuk uji validasi. Nah, kita masukkan semua. Kita drag, kita langsung oke. Kita taruh sini. Nah, ini ya. Hasilnya seperti ini. Yang paling penting yang Anda lihat adalah yang terakhir ini. Karena kita hanya ingin mengetahui korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan totalnya. Yang atas adalah nilai percent correlation-nya, yang bawah adalah nilai p-value-nya. Jika ada p-value lebih besar daripada 0,05, maka dinyatakan tidak ada correlation. Kalau di bawah 0,05, maka ada correlation, artinya valid. Kuesioner tersebut valid, pertanyaan bisa dipakai untuk dilanjutkan dalam penelitian tersebut. Contohnya dilihat di sini, ada enggak yang di bawah 0,05? Ternyata semua di bawah 0,05, artinya item pertanyaan yang ada di situ itu sesuai dengan hasilnya, sesuai dengan realitanya, gitu ya. Dan ini menyatakan bahwa nilai dari p-value itulah sebagai acuan kita. Kalau memang menggunakan percent correlation, kita bandingkan dengan tabelnya. Nah, itu yang kita pakai. Tapi kalau di sini tidak. Bagaimana kalau semua data saya lebih banyak daripada ini? Contoh, saya punya datanya seperti ini. Bentar ya, saya punya data. Nah, ini contohnya. Saya punya data sampai 12 item pertanyaan dan ada 70 responden. Biasanya teman-teman di skripsi itu bisa sampai 100 orang responden gitu ya. Ya kan? Konsumennya berapa, lalu bonusnya berapa. Dengan data seperti ini, seperti apa, kita akan coba untuk menghitung korelasinya. Ini pertanyaan nomor 1 sampai pertanyaan nomor 12 dengan 70 responden. Kalau teman-teman lihat deskripsinya kakak kelas itu biasanya sampai 100 orang responden, 90 orang responden. Item pertanyaannya bisa sampai 30 gitu ya, tergantung atribut-atribut apa saja yang mau ditanyakan. Biasanya ini tergantung dari pertanyaan, dari item-item atribut apa saja gitu ya. Nah, itu biasanya dipakai seperti itu. Nah, ini kalau boleh saya gunakan harusnya di kalkulator dulu ya. Kalkulator berarti di sini semua harus dihilangkan dulu. Nah, ini C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah C4 ditambah C5 ditambah C6 ditambah C7 ditambah C8 ditambah C9 ditambah C10 C11. Oke, kita sudah sampai C12. Lalu resultnya ditaruh di mana? Berarti C13. Karena kita tidak memberikan judul di sini, maka kita ketik aja C13. Kita taruh klik oke. Nah, ini totalnya. Berarti kita akan melihat korelasi antara masing-masing responden yang ada di sini atau jawaban dari responden untuk setiap pertanyaan terhadap totalnya. Oke, kita lakukan correlation. Langsung diblok aja semua, dijadikan satu, terus akan terlihat. Nah, ini ya. Yang paling penting adalah kita lihat si totalnya. Total ada di C13. Nih. Nah, Anda bisa melihat apakah ada yang lebih besar daripada 0,05. Ini 0,006. Yang kita maksud 0,05 ya. Berarti kalau tidak ada yang lebih besar daripada 0,05, maka semua item pertanyaan itu adalah valid. Bagaimana kalau semua tidak valid gitu ya? Ada satu yang tidak valid. Kalau ada satu yang tidak valid, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama kita kembalikan ke responden. Kemungkinan kedua kita hapus item pertanyaan itu dari list kuesioner kita gitu ya. Sehingga kalau item pertanyaan itu dihapus, maka contohnya C8 ini tidak kita ikutkan. Berarti pada waktu penjumlahan ini
C8 tidak wajib karena dia tidak valid. Itu kalau seumpama ada yang lebih besar daripada 0,05. Contohnya ini 0,03 masih lebih kecil daripada 0,05. 0,03. Ini 0,007 berarti masih lebih kecil daripada 0,055%. Ini cuma 3%, ini cuma 1,5%, ini 0,6% gitu ya. Nah, itu yang paling penting adalah ini yang dilihat sama ini. Ingat ya, item pertanyaan yang terakhir saja yang kita lihat. Lalu ada yang kedua, kalau uji validitas ini melihat keterkaitan antara masing-masing item pertanyaan dengan total jumlahnya, ada yang dikatakan juga reliabilitas data. Kalau reliabilitas data itu melihatnya bukan dengan total, tapi dengan masing-masing gitu ya. Ini dengan ini seperti apa, ini dengan ini seperti apa. Antara masing-masing kuesioner, pertanyaan kuesioner ini, pertanyaan pertama dengan pertanyaan kedua, jawaban dari respondennya seperti apa, reliabilitasnya itu. Itu menggunakannya adalah, kalau reliabilitas itu kita gunakan ini multivariate item analysis. Ini yang digunakan sebagai menguji reliabilitas data. Yang C13 ini atau jumlah itu tidak diikutkan ya. Nah, yang diuji cuma C1 sampai C12. C13 yang jumlah tadi tidak diikutkan. Nah, yang penting adalah di sini adalah Cronbach alfanya. Ternyata Cronbach alfanya 0,44. Ingat, Cronbach alfa dinyatakan baik itu jika ada aturannya ya. Kalau di teori itu ada jenjangnya 0 sampai sekian, itu dikatakan jelek. Paling banyak di dalam teori itu di atas 0,6 Cronbach alfanya. Tapi di sini masih 0,44, berarti sangat tidak reliabilitasnya sangat rendah gitu ya. Maka data itu perlu kita lakukan penyempurnaan atau kita sebarkan lagi ke responden. Ternyata di sini bisa dipecah lagi. Mana Cronbach alfa yang paling kecil? Ternyata Cronbach alfa pada pertanyaan nomor 1 itu memiliki nilai yang paling kecil Cronbach alfanya. Nah, Cronbach alfa inilah yang menjadi dasar kita. Di atas 0,06, ada teori yang mengatakan di atas 0,06, ada teori juga yang mengatakan di atas 0,7. Itu yang terbaik Cronbach alfa. Kita coba dengan data yang tadi yang banyak tadi. Itu data yang kita pakai banyak ini ya, menghasilkan Cronbach alfa yang rendah sekali 0,44. Tapi kalau kita gunakan data yang kecil tadi yang sedikit nah ini ya, data yang item pertanyaan sampai 5, kita uji dengan multivariate item analysis. Total tidak diikutkan ya, jadi total tidak diikutkan. Nah ini Cronbach alfanya 55,90, artinya masih di bawah 0,6 atau 0,7, tergantung ya. Ada teori yang mengatakan harus di atas 0,7, ada teori yang mengatakan harus di atas 0,6. Jadi Cronbach alfa inilah yang paling penting sebetulnya untuk menilai dari reliabilitas data. Dan dilihat bahwa rata-rata Cronbach alfa untuk setiap item pertanyaan memang antara berkisar 0,5-an gitu ya, tidak lebih jauh dari itu gitu. Itu kira-kira kalau kita mau menguji dengan uji reliabilitas data dari hasil kuesioner kita menggunakan item analisis ini. Saya coba dengan data yang berbeda lagi ya. Saya punya data di worksheet kedua ini. Dengan di data worksheet kedua ini bagaimana Cronbach alfa kalau yang baik itu seperti apa. Kita punya data pada worksheet kedua ini. Kita mau coba seperti apa. Nah, ini coba saya lakukan multivariate time series analysis, item analysis.
Kita gunakan C2 sampai C12. Oke. Nah, di sini kelihatan bahwa Kronpa alfanya cukup baik, yaitu 70,11% atau di atas standar. Biasanya ada teori yang mengatakan standarnya 70% atau 0,7 ke atas, atau ada yang mengatakan 0,6 ke atas. Biasanya sih kebanyakan 0,6 ke atas. Ini Kronpa alfanya sudah di atas 70,11%, 0,70,11%. Dan masing-masing item pertanyaan pun juga di atas itu ya sudah bagus gitu ya. Jadi teman-teman bisa melihatkan seperti ini. Dan saya sarankan kalau memang teman-teman ingin menggunakan uji reliabilitas dengan Kronpa dengan menggunakan Minitab, ini ditampilkan gitu ya, hasil itu ditampilkan supaya kita bisa tahu bahwa Kronpa alfanya itu sekian dan masing-masing item pertanyaan ini mempunyai Kronpa alfa yang cukup tinggi gitu ya. Dan itu menjadikan nilai tambah buat teman-teman di dalam hal menyelesaikan tugas akhirnya. Baik, sampai di sini dulu. Mohon maaf, suaranya sudah agak nggak nyaman untuk saya. Saya lanjutkan sesi berikutnya untuk non parametrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.